Ibu Meli Kiong akan memaparkan tentang bagaimana mendidik anak, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, yang mungkin biasanya Bapak Ibu bersama anak hanya 12 jam, tapi selama pandemi 24 jam, mungkin kesabarannya mulai teruji, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan Ibu Meli Kiong. Jadi, Ibu Meli Kiong silahkan menjelaskan, waktu kita 30 menit, nanti kita masuk sesi yang kedua, biasanya tanya jawab. Oke, tidak lama lagi waktu saya persilahkan kepada Ibu Meli Kiong. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Bante. Satu kebahagiaan tersendiri ya di masa-masa sekarang ini. Banyak sekali orang mulai aware gitu ya bahwa pendidikan keluarga itu penting gitu. Saya rasa selama ini saya selalu saya mengkategorikan bahwa parenting itu adalah bidang yang tidak seksi gitu. Tidak seksi, jadi orang itu tidak begitu mau untuk melihat parenting gitu. Nah, terus hampir semua orang tua itu merasa bahwa fine aja, anak saya oke-oke aja, keluarga saya oke-oke aja. Nah, padahal kalau kita bicara tentang kenaikan pengguna narkoba, kenaikan kekerasan terhadap anak, kenaikan dari pornografi dan lain-lain itu tidak terlepas dari kurangnya yang namanya parenting. Gitu. Jadi banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan porsi-porsi yang dibutuhkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Ya akhirnya anak itu akan kalau orang tua tidak peduli, maka lingkunganlah yang akan mengambil alih. Nah, pertanyaan banyak orang itu suka bahwa selama ini lingkungan kan selalu dikambing hitamkan gitu ya. Nah, padahal yang membangun lingkungan itu adalah kita-kita ini gitu. Kita-kita ini yang membentuk suatu community, yaitulah yang kita sebut dengan lingkungan. Nah, anak itu, kalau kita bicara tentang pendidikan, itu kita ada di trisentra pendidikan. Trisentra, jadi anak itu ada di rumah bersama dengan orang tuanya, anak itu ada di sekolah bersama dengan gurunya, dan dia satu lagi, dia ada di lingkungan bersama teman-temannya. Nah, kalau kita bicara totally, kalau itu adalah persentasinya 100%, kalau kita bagi 3, berarti 33,3%. Ya. Nah, biasanya orang tua sekarang ini masih sangat-sangat pikirannya cuma hanya secara akademik aja. Ya, orang tua menyerahkan semua pendidikan itu ke sekolah. Gitu. Jadi orang tua lebih takut kalau anaknya tidak dapat nilai yang baik daripada anaknya tidak berkarakter. Ya. Nah, padahal kita tidak bisa pungkiri bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini memang masih banyak sekali paperwork-nya. Jadi si guru yang menjadi guru itu di sekolah itu banyak sekali pelaporan ini harus itu, jadi waktunya habis untuk ke sana. Jadi guru yang di sekolah itu juga berharap bahwa anak-anak yang dititipkan di sekolah itu adalah anak-anak yang sudah terdidik baik oleh orang tuanya. Nah, kebayang nggak kalau orang tua menaruh harapan kepada sekolah untuk mendidik anaknya, sementara di sekolah mengharapkan bahwa anak yang dikirim ini adalah anak yang sudah terdidik. Jadi apa yang terjadi Bante? Yang terjadi adalah lahirlah sekarang anak-anak yang tidak berkarakter. Kenapa anak-anak sekarang seperti itu? Jangan salahkan mereka. Karena mereka adalah hasil panen dari ketidakpedulian dari orang tua dan dunia pendidikan. Gitu. Jadi saya rasa ini yang saya pikir penting sekali untuk kita orang berjuang bersama sebenarnya. Nah, tapi berapa banyak orang yang mau terlibat di sini? Saya ini, kalau bukan namanya Meli Kiong yang keras kepala, yang terus jedot-jedotin kepala ke sana ke sini, pintu. Semuanya terus berubah. Semuanya adalah fana.
kita akan menyadari bahwa semuanya pinjam pakai. Pada saat dia Halo? Ada gangguan. Mungkin di mute dulu kali ya. Nah, jadi saya tuh merasa bahwa ini bukan main, ya. Ini tidak main-main gitu, Bante. Jadi saya terus melihat bahwa 20 tahun yang akan datang itu apa yang ingin kita hasilkan. Nah, jadi saya mulai sadar dari sebelum saya menikah, saya sebenarnya sudah mulai sadar gitu. Dengan kondisi apa, saya belajar dari pengalaman hidup saya. Pengalaman saya waktu saya kecil, apa sih yang terjadi gitu loh. Kenapa kok relation antara orang tua sama anak seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari sebuah proses ya bahwa sebuah perubahan itu harus terjadi pada generasi yang akan datang. Nah, jadi itu yang saya coba pahami dan akhirnya saya menemukan banyak cara gitu ya, cara-cara yang sangat-sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana sekali, tapi sangat aplikatif sekali gitu loh. Dan itu saya praktekkan dulu di dalam kehidupan keluarga kami gitu. Nah, setelah kami praktekkan gitu, akhirnya saya ketemu dengan seorang partner yang dia melihat semua tindak tanduk saya, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Akhirnya di situ dia ajak saya, bahwa Meli, kita mesti bikin satu parenting yang punya konsep. Nah, banyak sekali orang bicara tentang parenting, tetapi kami adalah parenting yang punya konsep. Konsep mindfulness itu tadi gitu. Nah, mindful parenting konsepnya itu ada 5 gitu. Ada 5 dimensi ya, 5 dimensi. Dimensi pertama, bagaimana kami selalu diingatkan untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi mindful. Jadi ketika orang bicara sama kita, betul-betul kita tatap wajahnya, kita lihat, dengerin intonasinya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengenali perasaan dari orang itu yang lagi bicara sama kita. Nah, kebayang nggak kalau seorang ibu atau seorang bapak mampu mempraktekkan seperti ini, tentunya kita akan jauh lebih bisa memahami apa yang sedang terjadi pada anak kita. Gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara berapa banyaknya waktu kita bersama anak, tetapi bagaimana dengan waktu yang sedikit itu, tetapi kita mindful, tetapi kita mampu ya memberikan kualitas kepada anak kita. Nah, dengan mindful parenting itu pertama kali kita mendengarkan. Nah, setelah kita mendengarkan, kita tutup mulutnya. Nggak usah dihakimi. Nah, kalau menghakimi itu selalu pasti negatif nanti. Kalau kita lihat, oh anak kita kurang, kamu loh, kok nakal, kamu loh, kok males gitu. Kan selalu ya dilihat kan negatif aja. Nah, begitu negatif itu yang kita lihat, maka di dimensi ketiga pengendalian emosi diri itu akan sulit sekali. Gitu. Nah, namun kalau di dalam mindful parenting, kalau seseorang mampu menjadi pendengar yang baik, yang kedua, dia tidak menghakimi, maka yang ketiga dia akan sangat mampu mengendalikan emosi. Nah, yang keempat itu adalah adil dan bijaksana. Jadi kita memberi apapun, walaupun kepada anak kita yang sangat kita kasihi, tidak memberikan tuh secara sembarangan, ya, tapi kita memberikannya itu dengan yang bijaksana. Jadi berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Gitu. Nah, yang terakhir kita ini adalah welas asih. Welas asih itu adalah cinta yang sangat luar biasa sekali, luas sekali. Jadi bukan cinta antar sesama manusia saja, tetapi terhadap binatang. Nah, itu yang saya lakukan, Bante. Jadi sampai saya tulisin di dalam buku saya yang kedua, judulnya adalah Cara Kreatif Mendidik Anak, ya, ala Meli Kyong. Nah, saya melihat apa yang ada di sekitar kita itu. Nah, itu yang mudah sekali untuk anak-anak melihat. Nah, contoh sederhana sekali. Ketika anak saya masih kecil, saya kasihin dia kaca pembesar.
kaca pembesar, saya suruh dia amatin itu semut. Nah, apa yang kamu lihat nih, Julian? Semutnya itu seperti berciuman, Mama, gitu. Bukan. Tapi dia pakai suaranya yang sangat kecil sekali, tapi dia saling bertegur sapa. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Semut itu apa sih, Nak? Semut itu binatang, Mama. Oh ya, binatang bisa mikir enggak? Enggak. Hebat ya, binatang yang enggak bisa mikir, tapi dia ngerti sopan santun. Masa anak mama yang bisa mikir nggak ngerti sopan santun? Sejak saat itu, Bante, semua orang yang diketemu sama anak saya dipanggilin sama dia. Halo Pak, halo Bu, halo Pak, gitu. Semua orang dipanggil. Jadi sampai hari ini, siapapun kalau suatu hari ketemu dengan anak kami, saya tidak perlu suruh dia, sini tuh panggil Om, panggil Tante, sini salam sama Om Tante. Nggak usah. Tapi mereka akan datang langsung ke tempatnya siapapun. Dia akan panggil saya Julian, saya Matthew. Nah jadi anak-anak itu sebenarnya pada dasar semua anak itu terlahir dengan baik sekali. Saya yakin sekali nggak ada anak yang bayi yang begitu lahir. Kita pergi nengok di rumah sakit, begitu lihat bayi, kita langsung pikir, ini anak ini nanti 20 tahun lagi akan dipenjara. Nggak akan ada yang seperti itu. Semua anak itu begitu murni, begitu baik terlahir. Nah, depend on bagaimana cara orang tua mendidiknya. Nah, sekarang kalau kita mendapati anak itu menyebalkan misalnya, sekarang yang harus dicari itu bukan cari koreksi dari anak, tapi bagaimana kita lihat ke dalam diri kita. Antara saya dengan pasangan saya, siapa yang seperti itu? Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak-anak itu adalah perekam yang sangat unggul sekali. Dia merekam semua yang kita lakukan. Ya, jadi saya dengan teman-teman, ya kenapa saya membangun community? Karena kami ingin sekali membangun lingkungan. Supaya kami punya lingkungan yang baik, supaya kami saling menyemangati gitu Bante. Dan ini mudah, sangat tidak mudah. Dulu saya berpikir bahwa Indonesia ada 250 juta, masa saya butuh 1 juta orang aja nggak bisa gitu. Ternyata saya sudah hampir 10 tahun saya jalan, saya membangun komunitas. Ini udah tahun ke-6 ini. 3.000 aja setengah mati, Bante. Dan itu pun sulit sekali. Bante kan tahu di dalam grupnya kami itu seperti apa ya. Karena apa? Karena orang kita di sini, kalau belum sampai kejedot, kalau belum sampai dia terjatuh, dia nggak akan cari siapa yang bisa mengobati. Kita di sini sangat-sangat rentan sekali, sangat rendah sekali bahwa kita ini melakukan preventif. Pencegahan itu yang sangat jarang sekali. Nah, kita bicara tentang BNN. Ya, dari Badan Narkotika itu kenaikan pengguna narkoba itu semakin hari semakin banyak. Dan hampir semua ya yang pengguna narkoba itu masalahnya itu ada pada keluarganya. Ya. Nah, Indonesia ini harusnya kalau yang negara yang sehat itu adalah kalau kita bicara tentang cost untuk penanganan yang narkoba itu, ya harusnya 80% itu adalah preventif, 20% itu baru rehabilitasi. Tapi Indonesia ini kebalik, 80% itu untuk rehabilitasi dan preventif hanya 20%. Itu pun ya kebanyakan saya pikir ini para birokrat itu kebanyakan itu cuma hanya ya sudah selenggarakan acara selesai sudah foto-foto anggaran selesai udah gitu. Jadi nggak ada next step gitu seperti apa sih kesinambungannya. Nah jadi saya lewat peran yang sederhana, peran kecil saya yang saya mulai dari keluarga, tapi syukur sekali dan sekarang kami itu punya community itu
15 kota ya Bante, di 15 kota ada satu lagi yang memang kita campur-campur gitu ya. Nah intinya adalah kami sangat yakin sekali kalau setiap orang tua berubah dari rumah, saya sangat yakin sekali dia akan membawa perubahan yang sangat bagus sekali buat masyarakatnya, buat masyarakat, bahkan buat negara dan dunia. Ya, jadi ini kira-kira singkatnya seperti itu. Saya membayangkan kalau orang tua mempraktekkan mindful parenting, maka dia akan mewariskan itu kepada anak-anaknya. Nah, Indonesia ini akan dapat bonus demografi. Bonus demografi itu dari tahun 2020 sampai 2030. Ya, 30 bahkan ada yang prediksi sampai 2035. Apa itu bonus demografi? Hampir semua yang saya temui tidak ada yang tahu apa artinya bonus demografi. Saya tahun lalu roadshow ke 40 sekolah, ya, nggak ada guru dan orang tua yang tahu apa itu bonus demografi. Sayang sekali. Bonus demografi. Bante sendiri tahu nggak apa itu bonus demografi? Belum juga, Bu. Belum juga. Nah, kebayangkan ya, bonus demografi itu adalah di mana Indonesia ini mulai tahun 2020 ini sampai 2030-35, Indonesia punya masyarakat yang usia produktif itu ada 70%. Sementara di seluruh dunia itu mereka kekurangan tenaga produktif. Kekurangan orang-orang produktif. Nah, kebayang nggak kalau orang tua ini tidak sadar, kita nggak akan tahu apa yang kita ingin siapkan. Tapi kalau kita tahu, waduh, ini nanti anak saya bisa pergi ke Amerika, anak saya bisa pergi ke Jepang, bisa kemana-mana. Karena apa? Karena ini udah global. Gitu. Nah, sementara kalau orang tua tidak menyadari itu, kira-kira apa yang bisa disiapkan oleh orang tua? Nggak ada. Kalau semua orang masih tetap aja masih mikirin yang ada sekarang, yang ada seperti ini, nanti pada masanya itu, yang saya sangat khawatirkan, itu adalah bukan dapat bonus demografi. Kebayang nggak kalau 70% orang-orang yang produktif ini hancur, maka yang akan kita dapatkan itu adalah bencana demografi, bukan bonus. Nah, sekarang coba misalnya kalau Bapak dan Ibu ini tahu tentang apa itu bonus demografi. Nggak usah bicara tentang, oh saya mah udahlah, nggak berani pikirin anak saya sekolah di luar negeri lah. Saya mah susah, makan aja susah. Salah pola berpikir kayak gitu. Sekarang seluruh dunia nawarin ke Indonesia. Nawarin beasiswa. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia yang usia produktif ini bisa nanti bekerja di negaranya mereka. Ini adalah momen, ini adalah kesempatan. Saya lihat tadi ada anaknya Pak Dadan, itu masih kecil, bolak-balik ya. 10 tahun yang akan datang Pak Dadan, 10 tahun yang akan datang. Anak-anak Pak Dadan lah itu yang akan diincar oleh dunia. Anak Pak Ustadz. Jadi, anak Pak Ustadz. Iya. Iya. Bayangkan ya Pak Dadan ya. Gitu. Jadi, maksud saya kayak gini, coba bayangkan kalau sekarang ini kita tidak aware, kita nggak ngerti mau disiapin apa. Ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan apa? Mindset-nya yang harus berubah. Orang tua punya mindset harus berubah. Bukan hanya mindset, kan tambah lagi satu lagi, skill set, Bante. Gitu. Nah, ini Bante ini luar biasa sekali loh. Bante ini telah membuat suatu terobosan baru. Ini skill set. Coba kalau kita nggak ada skillnya, mana mungkin kita bisa bertemu di Zoom seperti ini yang lintas wilayah, lintas semuanya, betul nggak? Gitu. Yeah. Jadi ini loh momen. Gitu. Nah sekarang orang tua masih nggak tahu yang kedepannya profesinya apa aja sih yang dibutuhkan. Ya, ke depan yang hidup tuh apa? Pertanian misalnya, perikanan,
anaknya tahu-tahu minta, mama saya mau dong masuk ke perikanan. Aduh, kamu mau jadi nelayan ya? Karena nggak ngerti gitu. Padahal di pemerintahan kita sekarang Pak Jokowi memutarnya kembali itu tentang apa? Tentang negara maritim. Nah, negara maritim berarti kelautan, 70% kelautan. Ya, kenapa sekarang iya negara-negara lain yang ambil ikan dari Indonesia aja dapat seger-seger kok. Kenapa? Karena mereka punya teknologi pembekuannya. Nah, anak kita siapa yang masuk ke industri perkapalan, masuk ke industri yang berhubungan dengan kemaritiman. Nah, berapa banyak profesi-profesi yang sekarang yang sangat diperbaharukan dan kita tidak tahu. Nah, inilah yang saya pikir sayang sekali kalau orang tua tidak mau belajar, kalau orang tua tidak mau ikut dalam perubahan itu, gitu loh. Nah, jadi dengan adanya COVID ini, saya berharap bahwa semakin banyak orang yang mengerti tentang mindful parenting, karena kami tidak bicara tentang agama sama sekali, lintas agama, lintas semuanya ya. Karena menurut saya mindful parenting wajib dimiliki oleh semua orang tua, dimanapun. Oke, Ya, karena itu ada dasar yang bagus sekali. Ya, kira-kira seperti itu, Bante. Ya, oke Bu. Jadi karena yang bergabung di sini kebanyakan juga ada yang Pak Ustadz, ada yang guru-guru pengajar juga. Jadi memang parenting ini untuk perkembangan anak didik itu sangat luar biasa, ya. Bukan berarti kepada mereka yang punya anak apa, tetapi kita pun memperlakukan anak-anak di sekitar kita ataupun sebagai pengajar juga sangat perlu sekali, ya. Oke kawan-kawan, mungkin itu tadi penjelasan yang sangat detail dari Ibu Meli Kiong sendiri. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, nanti bisa langsung bertanya langsung kepada Ibu Meli Kiong di Zoom meeting BDP sharing kita di sesi yang kedua.